Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema tujuan hidup manusia. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-48. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ayat yang ke-48, demikian bunyi firman Tuhan. "Akulah roti hidup." Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami pada hari ini. Biarlah pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau bersama-sama merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan terbesar dalam kehidupan manusia adalah, apakah tujuan hidup manusia di dunia ini? Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang pasti. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life atau kehidupan yang digerakkan oleh tujuan mengatakan bahwa tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi, karier, ambisi, ketenaran, dan tujuan keluarga. Apabila ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di dunia ini, Anda harus memulainya dari Allah Sang Pencipta, yang di mana Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Ada sebagian orang yang bingung tentang tujuan hidupnya. Mereka belum memahami tujuan hidup, hal-hal yang sebenarnya tidak esensial atau mendasar ditempatkan sebagai hal yang utama sehingga salah tujuan. Hal inilah yang Tuhan Yesus kritik dari orang banyak yang mengikut dan mencari Dia. Tuhan Yesus mengecam orang banyak ketika itu yang mengikut Dia hanya untuk memperoleh keuntungan secara jasmani dan bukan untuk memuaskan kelaparan rohani mereka. Orang banyak melihat Tuhan Yesus sebagai seseorang yang akan memenuhi kebutuhan jasmani mereka dan bukan melihat Tuhan Yesus sebagai sumber hidup itu sendiri. Orang percaya dapat memanfaatkan agama atau keyakinannya untuk mendapatkan kenyamanan atau kehormatan. Ini adalah motivasi yang salah karena motifnya untuk mementingkan diri sendiri. Orang percaya sejati adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus karena mengetahui bahwa Yesus adalah kebenaran dan jalan-jalannya menuju hidup yang kekal. Orang banyak yang waktu itu mencari Tuhan Yesus setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tuhan Yesus menjawab seperti yang dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Orang banyak itu tidak dapat melihat tanda keilahian Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Tanpa pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan Yesus, kita tidak akan dapat memahami siapakah Yesus dan menikmati anugerah Allah di dalam Dia.
Tujuan orang banyak itu hanyalah terbatas pada kebutuhan jasmani. Bagi mereka, makanan yang dapat mengenyangkan itu adalah yang utama dan segala-galanya. Padahal makanan jasmani itu bersifat sementara. Manusia tidak seperti hidup binatang dan tumbuhan yang membutuhkan makanan jasmani dan tidak memerlukan aspek rohani. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak bahwa hidup ini lebih daripada aspek jasmani. Hidup memiliki aspek rohani yang memerlukan makanan rohani supaya kehidupan rohani terpuaskan. Rasa lapar rohani dan pertumbuhan rohani hanya dapat dipuaskan melalui hubungan pribadi yang benar dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-48, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Yesus menyebut dirinya roti hidup, sumber hidup itu sendiri. Roti harus dimakan untuk menopang kehidupan, maka orang percaya harus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan setiap hari. Dan Tuhan Yesus harus diundang ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung kehidupan rohani kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Biarlah tujuan hidup kita adalah untuk hal-hal yang rohani, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa artinya kehidupan jasmani kita terpuaskan, namun kehidupan rohani kita kelaparan? Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami mensyukuri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Engkaulah Tuhan roti hidup, dan biarlah kami boleh terus belajar setiap hari Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya memuaskan kehidupan kami secara jasmani, tetapi terlebih Tuhan, biarlah kehidupan kami dipuaskan ketika kami bersekutu dan senantiasa berkomunikasi dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Dan kami juga menyerahkan setiap pergumulan, persoalan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua Bapak, Ibu dan Saudara dengan berkat damai sejahtera, kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.